Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rendra Artama dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia sebagai tugas besar 2 bahasa Indonesia. Dimulai dari latar belakangnya. Secara umum, bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lempeng bunyi yang berasal dari mulut manusia. Bahasa terdiri dari kata-kata atau kumpulan kata, pemilihan kata-kata yang tepat, dan menyusun kata-kata untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan itu harus sesuai dengan aturan bahasa. Tiap-tiap negara memiliki bahasa nasional atau bahasa kebangsaan masing-masing. Karena begitu, dianggap pentingnya bahasa untuk suatu negara. Beberapa negara menggelar tes atau ujian khusus untuk mengukur kemampuan berbahasa. Sebagai contoh yang sering kita dengar adalah tes TOEFL untuk menguji kemampuan bahasa Inggris. Hasil dari tes tersebut dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ke perguruan tinggi hingga untuk melamar pekerjaan dengan nilai standar yang telah ditentukan. Di Indonesia ternyata juga mempunyai tes untuk kemampuan berbahasa Indonesia, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Tes ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa sih pengertian UKBI itu? Menurut laman resmi UKBI Kemendikbud, UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar. Bahasa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Uji kemahiran berbahasa Indonesia dimulai melalui berbagai peristiwa kebahasaan. Gagasan pengembangan UKBI pertama kali saat pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia 4 tahun 1983 dan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1988. Saat itu tercetus beberapa pendapat yang mempertanyakan mengapa orang-orang Indonesia yang akan melanjutkan studi atau bekerja ke luar negeri harus lulus tes TOEFL dengan skor tertentu. Sementara orang asing yang belajar atau bekerja di Indonesia tidak perlu melalui serangkaian tes bahasa Indonesia. Pada tahun 1990-an, Pusat Bahasa atau yang saat ini bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mulai menyusun dan membakukan UKBI sebagai sarana pengukur kemahiran berbahasa Indonesia. Pembakuan UKBI berawal pada tahun 2003 setelah mendapatkan surat ketetapan atau SK Mendiknas nomor 152/U/2003 dan pada 8 Januari 2004 UKBI mendapatkan hak cipta dengan nomor 023993 dan 024994 dan telah diperbarui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, bagaimana melakukan tes UKBI tersebut? Berikut adalah alur pendaftaran peserta uji menurut laman resmi UKBI Kemendikbud. 1. Peserta mendaftar pada laman ukbi.kemendikbud.go.id dan melakukan pembayaran serta mengkonfirmasi jika sudah membayar. 2. TUKBI atau panitia memverifikasi peserta yang sudah mendaftar, kemudian menjadwalkan dan menyiapkan ruang uji peserta. Ketiga, peserta melihat jadwal ujian yang telah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya, mendatangi tempat uji yang sudah ditentukan untuk melaksanakan uji sesuai jadwal yang ditentukan. Admin UKBI daring memberikan akses aplikasi untuk peserta uji dan mengatur pengujian. Panitia membuka aplikasi yang diberikan oleh admin untuk melaksanakan pengawasan uji, kemudian mempersiapkan dan mencetak sertifikat bagi peserta dan mengadministrasikan pengujian. Yang keenam, peserta akan mendapatkan sertifikat dari UKBI. Nah, menurut PP nomor 82 tahun 2016, UKBI termasuk dalam satu jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam peraturan ini telah ditetapkan besaran biaya untuk mengikuti UKBI bagi pelajar atau mahasiswa, masyarakat umum, dan warga negara asing. Itu sebagai berikut. Pelajar atau mahasiswa dikenakan biaya sebesar 135.000, masyarakat umum sebesar 300.000, dan warga negara asing sebesar 1 juta rupiah. Nah,
sertifikat UKBI dapat digunakan untuk 1. Mengukur kemahiran berbahasa Indonesia warga negara asing yang sedang mengikuti program BIPA. Kedua, menjadi syarat pendamping kelulusan mahasiswa pada jenjang S1, S2, dan S3. 3. Menjadi syarat untuk menempati posisi tertentu di sebuah institusi, misalnya bank atau kantor berita. 4. Menjadi syarat kelulusan dalam ujian seleksi CPNS. Permasalahan yang timbul dalam perkembangan UKBI. Istilah UKBI masih sangat awam didengar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak seperti TOEFL yang sudah sangat sering didengar, bahkan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam dunia pekerjaan, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. UKBI tidak hanya digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam penguasaan berbahasa Indonesia, namun juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa bangga serta kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa yang digunakan. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai UKBI menjadikan tes ini masih jarang sekali digunakan, baik dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Salah satu isu yang paling mengemuka yaitu masih rendahnya pengenalan terhadap UKBI karena pemerintah belum membuat regulasi khusus yang memungkinkan pihak swasta melakukan tes ini. Dalam perkembangannya, tes UKBI juga mengalami pasang surut peminat. Dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Bahasa Kemendikbud, pada tahun 2005, tes ini memiliki peminat 4.456 peserta, sedangkan pada tahun 2009 menjadi 800 peserta dan naik kembali pada tahun 2011 menjadi 4.212 peserta. Selain itu, bahasa Indonesia di sebagian masyarakat Indonesia masih menjadi bahasa kedua setelah bahasa daerah, sesuai dengan wilayah masing-masing. Beragamnya suku dan bahasa ibu mengakibatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak pada rendahnya keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tapi bagi penduduk asing atau selain warga negara Indonesia, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa kedua. Hal ini akan menimbulkan kesalahan pada kaidah-kaidah bahasa serta kesalahan dalam pemilihan bahasa. Salah satu penyebab krusial terjadi salah pemilihan kata bagi penutur asing adalah kamus yang dianggap kunci untuk mencari kata itu sulit sehingga tidak bisa digunakan oleh pembelajar BIPA. Hal ini juga diungkapkan oleh Susanto bahwa penutur asing yang menemukan kesulitan pada suatu bacaan sederhana kemudian mencarinya di kamus tidak bisa menemukan jalan keluar dari kamus yang dibaca. Solusinya untuk menyelesaikan masalah perkembangan UKBI yaitu 1. UKBI dapat dijadikan sebagai salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengukur keterampilan atau kemahiran dalam berbahasa Indonesia. Dalam dunia pendidikan, salah satunya mahasiswa tentu tidak lepas dari berbagai macam tugas-tugas berupa makalah, menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi pada akhir masa studinya. Hal ini tentu memerlukan kemahiran dalam berbahasa Indonesia. Penggunaan kamus kolokasi akan membantu meminimalisir permasalahan pemilihan kata pada warga negara asing, sehingga saat warga negara asing mengikuti tes UKBI dapat lebih memahami serta mahir berbahasa Indonesia. Selain itu juga dapat digunakan sebagai dilakukan pembelajaran BIPA dengan tujuan agar seseorang yang awal mulanya belum bisa berbahasa Indonesia bisa menjadi berkomunikasi dengan penutur bahasa Indonesia. Pelaksanaan tes UKBI juga harus didukung oleh semua pihak, khususnya pemerintah. Selain itu, pemerintah diharapkan memberi kebijakan atas pentingnya pelaksanaan UKBI sebagai persyaratan menjadi pegawai. Kesimpulannya, menurut Taman Resmi UKBI Kemendikbud, UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia. UKBI mendapatkan hak cipta dengan nomor 023993 dan 023994 dan telah diperbaharui pada 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai UKBI menjadikan tes ini masih jarang digunakan. Tempat tes yang tidak mudah diakses baik dalam negeri maupun luar negeri menjadikan adanya kesulitan untuk mengikuti tes ini. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa kedua baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua akan mengalami sedikit kesulitan. Di era modern sekarang, kemahiran berbahasa Indonesia harus lebih diperkenalkan, khususnya di kalangan generasi muda.
Untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia, pemerintah harus terus mensosialisasikan tes UKBI kepada masyarakat. Beberapa universitas di Indonesia sudah menggunakan UKBI sebagai salah satu syarat kelulusan. Pemerintah juga sudah membuat pembelajaran BIPA untuk warga negara asing sebelum mengikuti tes UKBI. Sarannya, berdasarkan pemeriksaan tersebut, UKBI sebagai tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia harus lebih diperkenalkan ke masyarakat umum dan kepada para mahasiswa di universitas agar masalah keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan tes UKBI dapat diminimalisir. Tes UKBI juga harus diperbaiki kualitasnya karena sebagai tes terstandarisasi yang dapat mencakup seluruh aspek bahasa Indonesia, tentu harus memiliki uji standar yang layak agar memiliki tingkat akurasi yang tepat sehingga dapat menyaingi tes TOEFL maupun tes bahasa dari negara lain. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk materi ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.